Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 22 Januari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan supaya kesalahpahaman antara kita harus diselesaikan dengan cara Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu tunjukkan kepada kami cara-cara yang baik dikala Engkau disalah mengerti oleh orang lain. Kami mohon, gerakkanlah hati dan pikiran kami dikala kami alami salah paham dengan sesama kami, dan doronglah kami untuk selalu mengikuti bimbingan Roh Kudus, sehingga salah paham itu bisa diselesaikan dengan baik. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah salah paham antara kita harus diselesaikan dengan cara Kristus. Hari ini kita amati sikap kaum keluarga Yesus. Mereka merasa sangat kasihan dengan Yesus Kristus. Mereka dengar bahwa Yesus tidak punya waktu untuk makan dan istirahat. Kemanapun ia pergi, selalu dikerumuni banyak orang. Orang ingin mendengarkan dia. Orang sakit ingin disembuhkan olehnya. Orang kerasukan ingin diselamatkan olehnya. Sebagai anggota keluarga, karena pengaruh hubungan darah, kaum keluarganya datang mau mengambil Yesus. Mereka mau membatasi pelayanannya. Mereka merasa kasihan dengan Yesus. Mereka juga mendengar bahwa ada orang yang mengancamnya dan mau membunuh Yesus. Mereka juga mendengar bahwa ada orang yang katakan Yesus adalah pemimpin roh jahat. Kaum keluarganya juga heran dengan kehidupan Yesus Kristus. Selama 30 tahun dari kecil sampai dewasa, Yesus aman-aman saja berada dan bekerja sama di Nazaret. Tetapi kini, ia mengalami banyak perubahan yang sangat luar biasa. Ia tiba-tiba bisa mengajar, punya murid, bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, membuat banyak mujizat, mengubah air menjadi anggur, dan memperbanyak roti dan ikan. Perubahan yang sangat mendadak dalam diri Yesus inilah yang membuat keluarga dekatnya menjadi bingung. Mereka mau mengambilnya dan mengamankannya. Mereka sama sekali tidak tahu apa arti dan maksud di balik mujizat-mujizat
yang dikerjakan Yesus Kristus. Sementara di pihak lain, Yesus mulai merasakan bahwa kini sudah tiba waktunya untuk menjalankan misi perutusan dari Allah Bapa, yaitu menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam tangan setan. Tetapi apapun salah paham yang terjadi, Yesus selalu menanggapi dengan tenang dan menjelaskannya dengan baik. Cara penyelesaiannya selalu dijiwai oleh semangat cinta kasih. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya pengalaman yang sama, di mana kita disalah mengerti oleh keluarga atau orang lain karena perubahan yang terjadi dalam hidup kita? Bagaimana reaksi kita kalau hal itu terjadi ke atas kita? Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, hendaklah kita selalu mengikuti cara Kristus, yaitu menjelaskannya dengan baik atas dasar cinta kasih, sehingga relasi antara kita tetap terjalin baik. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.